Selamat pagi Bapak Ibu, kita semua yang diberkati oleh Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kalau dalam pertemuan kita di minggu hari ini melalui alat elektronik di mana grup GPDI El Shaddai kita bisa bersatu di dalam memuji memuliakan akan nama Tuhan. Saya yakin dan percaya seberapa banyak kita yang hadir, yang bisa menyaksikan dan juga turut di dalam pertemuan acara ibadah kita pada saat hari ini, Tuhan akan pasti memberkati kita semua. Oleh sebab itu, baik di dalam keterbatasan ini pun kita tetap terus bersungguh-sungguh untuk menikmati akan hadirat Tuhan. Saatnya kita akan memuji, memuliakan akan nama Tuhan. Kita menyembah Dia, kita tinggikan Dia, karena kita tahu bahwa firman Allah, penyertaan Tuhan adalah kekuatan kita yang sesungguhnya. Sambil kita menikmati hadirat Tuhan, sambil kita masuk dalam penyembahan kita, mari angkat suara kita sembah Dia, kita puji Dia, kita agungkan Dia. Sebab Dia Allah yang layak untuk terima pujian kita. Haleluya, haleluya. Glory, glory. Kami sembah Kau, kami puji Engkau, kami tinggikan nama-Mu, Yesus. Tetap terus tegak walaupun
cobaan datang, berserah kepada Tuhan. Mari umat-umat Tuhan, bersama-sama kita katakan dengan satu buah pujian pengagungan kita. Tiada pernah kami ragukan kasih setiamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Dari awal sama-sama katakan, tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rembah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di tanganku, takkan ku goyah sebab Yesus. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di tanganku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Tiada pernah kami ragukan, tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski
sangat kita, Yesus terlebih besar, lebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, selama-lamanya di dalamku, di dalamku, selama-lamanya. Sekali lagi, di dalamku, di dalamku, Yesus dahsyat, Yesus luar biasa, Engkau baik, kami percaya Tuhan, Engkau hadir, Engkau memberikan kemenangan. Terima kasih, haleluya, glory, 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 Bapa kami bersyukur, Bapa kami berterima kasih kesempatan yang baik saat pagi hari ini Tuhan percayakan bagi kami. Kami tahu Tuhan, segala sesuatu adalah rencana Tuhan, dan lewat firman-Mu kami mengerti bahwa rencana Tuhan itu tidak pernah gagal. Dan kami yakin dengan iman Tuhan bahwa rencana-Mu adalah rencana yang mendatangkan keselamatan dan damai sejahtera bagi kami. Sebab itu kami yakin dan percaya, tetap terus kami menaruh pengharapan kami bahwa Tuhan sudah menolong kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami yang ada di tempat ini, berkati seluruh umat-umat-Mu yang ada di rumah, yang bersama-sama dengan kami ada di dalam penyembahan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, urapi kami, pakai kami, kami serahkan seluruh hidup kami. Kami siap memuji Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita semua yang diberkati oleh Tuhan. Satu ucapan syukur kita, sebab Tuhan itu baik bagi kita semua, adalah karena kita tahu pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat buat kita semua orang-orang yang percaya. Haleluya. Tuhan selalu bersama-sama dengan kita, dan kita yakin akan hal itu karena Dia adalah sobat kita yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan akan hidup kita. Mari kita memuji-muji Tuhan sambil kita bertepuk tangan. Haleluya. Ada satu sobatku yang sangat setia. Amin. Ada satu sobatku yang setia.
menemani. Sekali lagi dari awal, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa?
itu sanggup untuk menopang setiap kita. Karena cukup hanya satu tangan Tuhan saja yang mengangkat kita. Dan yakin dan percayalah, tidak ada tangan yang akan mampu untuk merubah itu semua. Kita akan dengar kebenaran firman Allah. Dan saya yakin dan percaya Bapak Ibu kita semua yang diberkati oleh Tuhan, kebenaran firman itu sanggup untuk membuat hidup kita menjadi lebih kuat lagi. Maka oleh sebab itu, mari Bapak Ibu, kita persiapkan seluruh hidup kita, bejana kita, untuk kita bisa menikmati akan kebenaran firman Allah. Karena tanpa firman Tuhan, kita akan menjadi orang yang bimbang, kita akan menjadi orang yang ragu. Tapi kalau ada firman Allah dalam hidup kita, maka kita pasti akan kuat. Dan kita tahu badai pasti berlalu. Haleluya. Engkaulah kekuatanku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Begitu besarnya
kami memuji-muji Engkau setelah kami menyembah-Mu Yesus. Kami mengalami kuasa yang luar biasa. Kami menerima kemenangan yang dari Tuhan yang luar biasa. Kami menerima kesembuhan dari Tuhan yang luar biasa. Terima kasih buat kuasa-Mu, sebab di dalam kami memuji Engkau, di dalam kami menyembah-Mu, ada kuasa yang ajaib itu, dan itulah kami alami. Sementara kami memuji baik di gereja-Mu, baik di rumah masing-masing, di mana saja yang mendengar, yang bersama kami beribadah pada saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, berfirman Engkau lewat hamba-Mu, kami semua diberkati dengan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi setiap telinga yang mendengar kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita duduk di tempat kita masing-masing, ya. Terima kasih buat seluruh jemaat, bahkan Bapak Ibu di mana saja berada. Pagi ini bukan kita tidak kebaktian, kita ada ibadah pagi hari ini. Namun Bapak Ibu tidak datang ke gereja kita di Belidu ini atau ke gereja masing-masing, tetapi kita beribadah lewat alat elektronik yang Tuhan berikan juga. Kita nikmati, kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Kalau tadi sudah kita memuji-muji Tuhan, sudah kita menyembah Tuhan, saya percaya bahwa Roh Kudus menjamah kita masing-masing. Kuasa pujian itu memberikan kesembuhan, kemenangan kepada kita masing-masing, dan firman Allah pasti akan memberkati kita juga pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Saya akan mengajak kita semua, Bapak Ibu, saudara sekalian, untuk membuka firman Allah. Dan saya berdiri, saya lebih bebas untuk berdiri. Walaupun saudara duduk, semua tidak menjadi apa, dari pujian sampai kepada firman Allah. Saya membaca bersama saudara, memperhatikan dalam Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-19. Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-19. Kita sama-sama membaca ayat ini, baik saudara ada di rumah, baik kami yang ada di gereja. Hitungan sampai ketiga. 1, 2, 3. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat ini bahwa betapa hebat kuasa daripada Tuhan. Allah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya yang belum berbentuk apa-apa, tapi Dia sanggup dengan kata-kata jadilah,
Jadilah terang, terang itu jadi. Jadilah darat, air berpisah sehingga darat ada dan tempat air ada. Jadilah tumbuhan, dan itu jadi. Semua ciptaannya hanya dengan perintah daripada Allah kita, maka semua jadi. Kemahakuasaan Allah kita yang luar biasa, kehebatan kuasa Allah kita yang luar biasa. Kalau kita mengikuti dari perjalanan umat Allah, ada banyak tantangan, ada banyak hambatan yang mereka hadapi. Tetapi umat Allah berseru-seru percaya kepada Allah, maka ada banyak mukjizat yang mereka alami dalam perjalanan itu. Kadangkala kalau kita lihat mustahil akan bisa mereka terima. Tetapi bagi pemandangan manusia mustahil, bagi Allah kita tidak ada yang mustahil. Itu kehebatan kuasa dari Allah. Setelah di dalam perjanjian baru kita memperhatikan begitu banyak Yesus menunjukkan kuasa bagi umat-umat yang percaya kepada Dia. Satu waktu perjalanan orang-orang percaya, mereka ada di padang belantara yang tidak ada di sana toko berjual beli, yang tidak ada di sana makanan yang hebat, makanan yang tersedia. Tetapi Yesus kita sanggup mengadakan mukjizat yang luar biasa, sehingga orang yang percaya kepada Dia tidak kekurangan menerima makanan yang berlimpah-limpah. Mukjizat Allah terjadi. Betapa hebat kuasa Allah. Di dalam ayat yang kita baca, saudaraku, dan betapa hebat kuasanya, kuasa Yesus bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Sekarang Yesus kita akan menunjukkan kehebatan kuasanya. Yesus kita akan membuktikan kehebatan kuasanya. Tetapi kita harus percaya, kita harus yakin kehebatan kuasa Yesus kita itu. Situasi bisa kita hadapi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kejadian bisa kita lihat, bisa kita dengar, kita bisa saksikan, seperti kejadian hari-hari ini menggoncang dunia.
sehingga membuat banyak orang dalam ketakutan, membuat banyak orang meninggal, yang disebut dengan penyakit virus COVID Corona. Bukan satu negara yang dilanda, tetapi kita lihat begitu banyak negara, dan membuat tempat-tempat penampungan pun sangat sulit. Kita lihat pemerintah berusaha dengan baik. Pemerintah negara kita Republik Indonesia berusaha dengan baik untuk masyarakat. Dan selalu dia katakan supaya jangan keluar rumah kalau tidak penting sekali. Karena itu banyak masyarakat, khususnya negara Republik Indonesia, menuruti, dan saya harap umat-umat Tuhan juga harus menuruti. Tetapi bukan berarti kita takut, saudaraku, sebab di dalam firman Allah katakan, dan betapa hebat kuasanya, kuasa Allah kita, betapa hebatnya kuasa Yesus kita. Hanya, saudara, kehebatan kuasa Allah kita, kehebatan kuasa Yesus kita harus Bapak Ibu kita semua percaya kepada kuasa Allah kita. Bila kita percaya, maka akan terjadi kehebatan kuasa Allah kita. Sebab itu saya mau berkata kepada kita, umat-umat Allah, saudara yang mendengar firman Allah ini, percayalah bahwa di negara kita Republik Indonesia, hebat kuasa Allah akan menyelamatkan bangsa dan negara kita dan umat-umat Allah, bahkan sampai kepada seluruh bumi ini. Percaya bahwa virus COVID-19 Corona akan hancur, akan mati, akan habis, karena kita percaya kepada kehebatan kuasa Allah kita. Karena kita percaya kepada kehebatan kemahakuasaan Allah kita. Saya akan tunjukkan lewat firman Allah kehebatan orang yang percaya kepada Allah. Saya mengajak saudara membuka Alkitab dalam Kisah Rasul pasal yang ke-27 ayat yang ke-14 mulai sampai ayat yang ke-25. Saya akan baca ayat ini, betapa hebatnya kuasa Allah bagi orang yang percaya. Kapal terkandas, tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan,
Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Kemudian kami hanyut sampai ke pantai sebuah pulau kecil bernama Gauda, dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai sekoci kapal itu. Dan setelah sekoci itu dinaikkan ke atas kapal, mereka memasang alat-alat penolong dengan meliliti kapal itu dengan tali. Dan karena takut terdampar di peting Sirtis, mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal itu terapung-apung saja. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Dan pada hari yang ketiga mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus menerus mengancam kami. Akibatnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, "Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasehati kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku, dan ia berkata, 'Jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Saudaraku, kita sudah membaca ayat demi ayat firman Allah. Saudara, dari tadi dalam ayat mas kita, betapa hebat kuasa Allah bagi orang yang percaya. Di sini kita lihat Paulus bersama orang-orang yang mengalami permasalahan yang berat. Paulus sebenarnya di dalam tahanan
dan beberapa juga orang yang ada di dalam tahanan. Itu satu masalah juga yang dihadapi karena dia percaya kepada Allah. Saudaraku, mereka mengadakan perjalanan. Mereka naik kapal, mereka mengarungi lautan. Dan dia katakan dalam perkataan firman ini bahwa dalam perjalanan mereka turunlah angin badai yang sangat dahsyat dan besar. Mereka terus berlayar. Kita perhatikan saudara, bukan semakin surut, semakin hebat angin badai itu menimpa kapal di mana mereka berada di dalamnya. Kita perhatikan hari demi hari tidak ada berhentinya badai itu. Bahkan kapal yang mereka ada di dalam terombang-ambing dan mereka sampai kepada tempat yang sangat membahayakan. Kapal mereka terdampak. Mereka berusaha dengan kekuatan sendiri. Mereka buang jangkar dengan maksud supaya kapal itu bisa lebih aman. Tetapi tetap badai menghantam semakin kuat. Setelah itu mereka buang lagi semua bahan-bahan makanan, bahan pangan yang ada di tempat mereka di kapal itu untuk supaya mereka bisa hidup. Tetapi tetap semakin badai hebat, sekalipun sudah mereka berusaha dengan tali-tali yang mereka buat, dengan membuang jangkar itu untuk membuat tenang, dengan membuang semua isi kapal itu supaya lebih ringan. Tetapi dia katakan tetap tidak bisa berhenti badai itu. Akhirnya dia katakan terakhir dalam hidup mereka putuslah harapan. Tidak ada lagi harapan yang untuk menyelamatkan mereka. Makanan pun sudah tidak ada lagi. Tali jangkar pun sudah tidak menjamin mereka lagi. Dan dia katakan, saudaraku, sudah putus harapan bagi mereka untuk hidup. Tetapi saudara, ada satu hal yang luar biasa di dalam kapal itu. Ada satu orang yang suka menyembah kepada Allah. Dia menyembah kepada Allah. Saya yakin dia berlutut dan dia berkata dia adalah seorang yang percaya. Saya ulang baca ayat ini, saudara yang dikasihi Tuhan. Mulai ayat yang ke-22. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Saudaraku,
ada seorang yang ada di dalam kapal itu dan membuat nasihat, tetap menasihati kamu untuk bertabah sabar menghadapi situasi. Saudaraku, dunia ini bagaikan kapal yang kita manusia ada di dalamnya. Dunia ini diombang-ambingkan berbagai-bagai masalah. Kita tahu ada banyak yang mengombang-ambingkan dunia ini. Ada banjir melanda, ada gempa bumi melanda, ada peperangan melanda, pembunuhan melanda, kejahatan melanda, penyakit melanda. Tetapi sebagaimana seorang yang ada di dalam kapal berkata, kita bagaikan di kapal berada di dunia ini, ada banyak yang mengombang-ambingkan. Tetapi mari kita dinasehati oleh firman Allah, kita sabar, kita tabah menghadapi, dan jadilah kita seperti Paulus. Kita adalah umat penyembah kepada Allah kita. Kita tidak hanya menonton kejadian yang mengombang-ambingkan dunia ini. Kita tidak hanya mentertawai, kita tidak mempersalahkan satu sama lain. Kita tidak bisa mempersalahkan pemerintah kita. Kita tidak bisa mempersalahkan suami, istri, anak-anak. Tetapi mari, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita menjadi umat menyembah kepada Allah kita. Dan kalau ayat yang ke-25, ke-23, karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah, lihat, sebagai miliknya sendiri di sisiku, Allah yang berdiri di sisi daripada Paulus. Kenapa? Karena Paulus adalah penyembah kepada Allah. Saya percaya kalau kita umat yang menyembah kepada Allah, Dia akan berdiri di sisi kita. Amen. Saudara, Paulus sendiri yang menyembah di dalam kapal itu. Tidak banyak yang menyembah, tetapi seisi kapal itu diselamatkan. Saya percaya kalau umat-umat Tuhan penyembah di hadapan Allah, seisi negara kita ini, seisi dunia ini yang digoncang-gancingkan dengan penyakit virus COVID-19 Corona, semua akan diselamatkan oleh kuat kuasa Tuhan. Sebab itu saudaraku, mari kita seperti Paulus, penyembah. Tetangga kita juga diselamatkan, keluarga kita diselamatkan, pemerintah kita diselamatkan, bangsa kita diselamatkan. Bukan hanya kita, Paulus bukan sendiri diselamatkan, tetapi seisi kapal itu diselamatkan. Mari kita jadi penyembah kepada Allah, saudara. Dan saya akan baca terus ayat yang ke-24. Dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah
maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Amin. Bagaimana? Semua selamat karena engkau penyembah-penyembah, karena engkau umat-umat Tuhan, karena kita diselamatkan seisi kapal itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berdirilah di hadapan Tuhan dan menyembah. Bangsa kita ini diselamatkan oleh Tuhan. Jemaat-jemaat kita diselamatkan oleh Tuhan karena ada penyembah-penyembah. Ayat 25, sebab itu tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang diniatakan kepadaku. Tuhan berkata, kita sabar, jemaat-jemaat Tuhan. Kita sabar, anak-anak Tuhan. Kita sabar, masyarakat rakyat Republik Indonesia. Kita sabar, bapak-bapak pemerintah kami. Kita sabar, dokter-dokter yang berjuang. Kita sabar, para medis, relawan yang berjuang. Tabahlah kita menghadapi. Ingat bahwa ada penyembah-penyembah di hadapan Allah, bahwa ada orang-orang yang percaya kepada Allah, maka akan terjadi keselamatan yang dari Allah turun kepada kita semua. Sebab itu penyembah-penyembah, jemaat-jemaat Tuhan, saudara bukan hanya menonton televisi di rumah, saudara bukan hanya main HP, game di rumah, saudara bukan hanya buat masakan-masakan yang enak di rumah, tetapi pergunakanlah menyembah di rumah. Pergunakanlah berdoa di rumah. Doakanlah bangsa kita, doakanlah rakyat kita, doakanlah pemerintah kita, doakanlah masyarakat di dunia ini, doakanlah negara-negara di dunia ini, doakanlah jemaat-jemaat kita, doakanlah para hamba-hamba Tuhan, tokoh-tokoh agama, doakanlah semua saudara. Itulah yang kita buat, sebab oleh penyembah-penyembah, oleh pendoa-pendoa, maka akan terjadi keselamatan itu. Sebab itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak panjang lebarkan firman Allah pada saat pagi hari ini, tetapi saya mau anjurkan di tempat tidur saudara berdoa, di ruang tamumu saudara berdoa, bahkan mungkin saudara kumpul sekeluarga berdoa, menyembah dan percayalah kepada Allah. Allah, dia katakan dalam ayat mas kita tadi, bagi orang yang percaya maka hebat kuasa Allah. Terima kasih, saya percaya bahwa kuasa Allah hebat untuk kita. Saya ingin kita menyanyikan satu pujian yang berkata, zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora. Kepada siapa perlindungan kita, siapa pertolongan kita? Hanya kepada Allah. Zaman sekarang lihat dunia
perlindungan kita hanya kepada Tuhan. Perlindungan Bapak Ibu, saudaraku, baik kami yang ada di gereja, baik saudara yang ada di rumah masing-masing, hanya kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari menyembah, mari berdoa. Haleluya, haleluya. Angkat tanganmu menyembah, buka suaramu, buka suaramu. Semua mengangkat tangan, baik yang ada di gereja, baik yang ada di rumah. Angkat tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Tangan kita tanda menyerah kepada Tuhan, menyembah. Buka suaramu. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory bagi namamu. Kami menyembahmu Bapa. Kami berdoa di hadirat-Mu. Kami percaya Raja kami, Engkau penyelamat jiwa kami, Engkau menyelamatkan bangsa kami, Engkau menyelamatkan pemerintah kami, menyelamatkan kami umat-umat-Mu. Kami percaya Raja kami, perlindungan kami, tolongan kami. Glory bagi namamu Bapa. Keluarga kami Engkau menolong, Raja kami. Jemaat-jemaat-Mu Engkau menolong, Allah kami. Glory, glory, glory. Kami penyembah di hadirat-Mu. Sekalipun ada goncangan, sekalipun ada penyakit, tetapi Engkau Allah kami yang berdiri di samping bangsa kami, yang berdiri di samping keluarga kami, yang berdiri di samping kami masing-masing. Segala hormat, segala kemuliaan, kami bersorak, kami meninggikan namamu. Glory, glory, glory.
hancurkan segala virus-virus penyakit COVID-19, dihancurkan. Sanggup menyembuhkan yang sakit dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sanggup menolong perekonomian negara kami Republik Indonesia. Sanggup menolong para dokter-dokter, sanggup menolong para medis, sanggup menolong para relawan yang berjuang. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Engkau menyelamatkan Indonesia kami yang kami cintai. Engkau menyelamatkan bangsa rakyat kami, rakyat Indonesia yang kami kasihi. Engkau menyelamatkan pemerintah kami yang kami hormati mereka. Engkau menyelamatkan umat-umat-Mu yang kami kasihi di dalam Tuhan. Engkau menyelamatkan hamba-hamba-Mu. Engkau berdiri di bangsa kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa Surgawi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa Surgawi buat keajaiban. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami percaya kuasa-Mu yang luar biasa bekerja bagi kami semua, mengelilingi kami, menjaga kami, menolong kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan untuk semua Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang mengikuti siaran live streaming dari gereja GPDI El Shaddai Blinyu. Tuhan Yesus memberkati saudara kita semua, baik kami yang ada di gereja ini, baik saudara yang ada di rumah yang mendengar, mengikuti jalannya ibadah, bukan hanya menonton saudara, tetapi ikut ibadah itu. Pasti Tuhan memberkati saudara. Dan di rumah pun lakukanlah, dengarlah, turutilah apa yang dikatakan bapak-bapak pemerintah kita untuk berdiam di rumah. Kalau tidak ada yang penting, saudara tidak perlu keluar sampai ada nanti peraturan pemerintah kita. Dan jangan lupa doakan bapak-bapak pemerintah kita, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, Menteri-menteri dan seluruh pemerintah kita, juga kepada Bapak Gubernur-Gubernur, Wali Kota, Bupati, Camat, Lurah, Desa, baik juga Caleg, RT, masyarakat Indonesia. Terus kita doakan saudara, dan jemaat-jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan, kita doakan terus. Itu yang kita buat di rumah, dan Tuhan pasti memberkati kita saudaraku. Saudara yang dikasihi Tuhan, nanti kami akan umumkan lagi apabila kita buat lagi live streaming untuk kita ibadah. Saudara siap, dan untuk memberitahukan kepada saudara-saudara kita yang lain, keluarga-keluarga kita, siapapun, hari-hari ini bukan hanya untuk masuk gereja kita GPDI El Shaddai Blinyu. Keluarga kita mungkin melalui kesempatan ini harus berdoa, baik siapapun, kenalan kita, grup-grup kita beritakan. Sebab tidak membawa organisasi, saya tidak membawa organisasi GPDI, tetapi semua manusia, semua kita umat Allah, ciptaan Allah, kita
yakin, kita percaya, kita perlu berdoa semua. Terima kasih. Kalau ada kekurangan-kekurangan yang kami buat pada saat tayangan ini, mohon maaf. Mari kita saling mengasihi. Tuhan memberkati kita. Kita berdiri semua, kita akan akhiri ibadah kita pada saat ini. Kita nyanyikan satu pujian, Tuhan Engkau ajaib bagi. Tuhan Engkau ajaib bagi. Tuhan Engkau Ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagiku, Tuhan Engkau ajaib. Kau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tanganmu, Tuhan Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagimu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan ajaib bagi kami. Kami percaya Tuhan ajaib bagi jemaat-Mu. Kami percaya Tuhan ajaib bagi bangsa Indonesia. Kami percaya Tuhan ajaib bagi yang sakit saat ini. Tuhan menyembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Dan itu kami imani. Kami percaya setiap langkah kami, baik kami di rumah, baik kami keluar rumah, baik yang mungkin belajar di rumah, baik mungkin yang bekerja di rumah atau di luar, Tuhan berdiri di samping kami. Kuasa-Mu sungguh ajaib bagi kami. Terima kasih Tuhan, ibadah kami yang luar biasa, kehadiran-Mu ada. Kami berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan memberi kesempatan yang baik kepada kami. Pada waktu-waktu mendatang kami bisa beribadah di tempat ini juga. Kami bisa bersama-sama di tempat ibadah, tempat masing-masing bisa bersama-sama karena mujizat keajaiban Tuhan terjadi. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami akhiri ibadah kami pada saat pagi hari ini di dalam nama Yesus. Mari kita mengangkat kedua belah tangan kita. Kita terima berkat Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tinggallah kita di tempat kita masing-masing bersama Allah Bapa dan bersama kasih pertolongan daripada Yesus Kristus dan bersama kuasa Roh Kudus turun menyertai kita sekalian saat ini, besok, sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa kami. Kita berkata haleluya, haleluya,
Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Tetap semangat. Tetap semangat. Angkat tangan semua, semangat. Haleluya. Semangat.